Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam Rawahu Abu alaika. Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihin wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Hadis malam ini hadis yang ke-94 dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Rasul bersabda, seorang itu tergantung pada agama kawannya. Maka lihatlah siapa yang menjadi kawannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis malam ini pendek, jelas, mudah kita pahami, berbicara tentang masalah pintar-pintarnya kita di dalam memilah dan memilih sahabat untuk kita jadikan teman. Betul. Kata Nabi dalam hadis di bawah Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Rasul bersabda, almar'u ala dini khalili. Almar'u, seseorang itu, laki, perempuan, ala dini khalili, mengikuti pemikiran sahabatnya, mengikuti adat sahabatnya, mengikuti kebiasaan kawannya, mengikuti peradaban, ucapan, tingkah laku, perbuatan sahabatnya. Falyandur, lalu kata Nabi, maka perhatikan, teliti, man yukhalil, telitilah ahadukum, siapapun kalian, telitilah man yukhalil, kepada siapa kalian ingin memilih sahabat untuk dijadikan teman. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis hasan. Saudara, hadirin hadirat rahimakumullah, persahabatan di dalam kehidupan manusia menjadi suatu khalayak yang sangat penting di dalam orang yang berkehidupan di alam dunia ini. Apalagi kata Nabi, kita punya ruh ini sifatnya berkelompok. Innal arwaha junudun mujannadah. Ruh-ruh kita ini manusia laksana tentara yang saling berkelompok. Kelompok satu dengan lainnya saling kompak bersama seperti tentara yang sedang berbaris. Ini kita punya nyawa, kata Nabi, junudun mujannadah, seperti tentara yang berkelompok. Fama ta'arafa minha talaf. Yang satu dengan lainnya bila mana saling kenal, talaf, akan lunak, akan saling kompak, akan saling sepakat. Kenapa? Ketika kenal. Ketika sudah saling mengetahui satu dengan lainnya. Wa ma tanakara minha talaf. Dan ruh-ruh ini jikalau belum saling kenal, saling mengingkari. Kadang orang beri salam saja karena kita tidak kenal, kita tidak jawab. Kenapa? Ini yang dimaksud wa ma tanakara minha talaf, karena belum kenal. Nah, jiwa kita ini kata Nabi laksana tentara yang berkelompok-kelompok. Tinggal kemana kita ikut di dalam kelompok tersebut. Kalau kelompok itu kelompok baik, akan mendatangkan manfaat buat kita di dunia, selamat nanti manfaat sampai hari kiamat. Kalau kelompok yang kita ikuti, kelompok yang tidak baik, maka kita akan celaka di dunia, rugi ketika meninggal dunia, sengsara nanti di yaumil mahsyar. Persahabatan di dalam Islam ada manfaat di dunia, ada manfaat nanti di hari kiamat. Yang kita mau, di dunia kita berteman, berkawan, duduk bersama, mencari teman yang membawa manfaat buat kita di dunia, manfaat juga nanti di hari kiamat. Betul? Ada orang sahabat di dunia sangat erat, karib, akrab sekali, hanya di dunia. Nanti di hari kiamat dia saling bermusuhan. Berarti teman ini tidak mendatangkan manfaat di dunia wala fil akhirah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sahabat yang mendatangkan manfaat di dunia maupun akhirat. Di dunia dia teman sama orang itu, manfaat. Kalau dia salah, diingetin.
Kalau dia lupa, ditegur. Kalau dia mengaji, diajak sahabatnya. Kalau dia susah, ditolong. Kalau dia sedang membutuhkan, diberi solusi. Nah, ini sahabat yang baik. Apalagi sahabat yang baik itu yang dekat sama Allah, dekat sama Rasul, dekat dengan keluarga Nabi, dekat dengan ulama, cinta di majelis ta'lim mana saja dia duduk. Ini sahabat yang dekat sama dia, mau tidak mau akan ke bawah. Sampai dikatakan man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa orang bersahabat dengan orang baik, cinta pengajian, cinta salat, cinta ilmu, Allah jadikan dia menjadi orang baik juga. Amin. Wa in kana minal asyrar. Padahal sebetulnya dia penjahat. Sebetulnya dia bukan orang baik, tapi karena berteman dengan orang baik, akhirnya ke bawah. Wa man sahibal asyrar ja'alahu Allah minal asyrar wa in kana minal akhyar. Kata ulama, barang siapa bersahabat dengan orang yang tidak baik, bersahabat dengan maling, bersahabat dengan orang yang hobinya main judi, mabuk-mabukan, maka dijadikan orang itu ke bawah ikut menjadi penjahat juga. Walaupun sebetulnya wa in kana minal akhyar, walaupun dia santri, walaupun sebetulnya dia pintar mengaji, walaupun sebetulnya dia penghafal Al-Quran, walaupun sebetulnya dia orang istiqomah. Tanya sama orang yang mabuk, tanya sama orang yang terkena narkoba, sebabnya hanya satu, karena salah di dalam bersahabat. Betul. Makanya orang ulama zaman dahulu pernah merangkai kalimat, saya tidak kenal Anda siapa Anda ini, tapi saya akan lihat siapa sahabat Anda. Setelah saya tahu siapa sahabat Anda, maka otomatis saya tahu siapa Anda. Temannya orang gak sholat, temannya perampok, temannya orang gak cinta pengajian, temannya hobinya menghina orang, temannya hobinya menipu, maka otomatis karakter Anda akan mirip seperti dia. Ini rugi bersahabat yang seperti ini di dunia. Betul. Kita lihat itu. Uqbah bin Mu'aid. Uqbah bin Mu'aid ini sahabat Nabi. Berteman sama Nabi. Nabi suka datang ke rumahnya, makan di rumahnya. Uqbah bin Mu'aid juga datang ke rumah Nabi, duduk sama Nabi. Tiba kemudian Uqbah bin Mu'aid kedatangan temannya yang lama nggak ketemu, pergi di Syam kembali, ngobrol sama Uqbah bin Mu'aid. Lama kelamaan Uqbah bin Mu'aid kemakan dengan pemikiran orang itu yang tidak beriman sama Allah, akhirnya dia musuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadinya senang sama Nabi, tadinya sampai orang-orang kafir menduga Uqbah bin Mu'aid ini sudah masuk Islam. Cuman gara-gara salah bersahabat, akhirnya menjadi musuh baginda Rasul sampai matinya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Jadi pintar-pintar kita memilah dan memilih teman. Teman ini banyak, tinggal kita mau pilih-pilihnya apa tidak. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, masalul jalis su wa masalul jalis saleh. Perumpamaan kata Nabi berteman dengan sahabat yang baik, perumpamaan dengan berteman dengan sahabat yang buruk. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kau dekat sama dia, kau akan diberikan minyak wangi, dicolekin minyak wangi, atau kau bisa beli minyak wangi dari dia, atau minimal kau cium bau wangi daripada dia. Berteman dengan teman yang tidak baik, kanafikil khair. Seperti tukang pandai besi yang ngelas-ngelas tuh. Percikan api selalu. Ya, ketika dia sentuhkan besi itu, keluar api. Perumpamaan teman yang tidak baik seperti kau berdekatan dengan tukang kelas. Kamu dekat sama dia, bajumu bisa terkena api. Minimal bajumu bau besi yang dibakar. Dekat sama tukang sate. Mau sate enggak? Dekat sama tukang minyak wangi, kita berbau wangi. Kita ini bukan siapa-siapa saudara. Kita nih duduk di sini nih. Tidak antum, tidak saya berdiri di sini. Ini dampak persahabatan. Demi Allah, kalau kita tidak berteman dengan orang baik, kita nggak duduk di sini. Allah nggak takdir kita di sini, makanya Allah suruh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, takwalah sama Allah dan jadilah kamu ma'as-shadiqin. Cari kumpul dengan orang-orang baik.
nanti ente ke bawah. Kalau kita berteman dengan tidak baik, malam ini kita nggak hadir di sini. Mungkin boleh jadi kita lagi ada di mana tempat. Boleh jadi mungkin kita lagi maksiat. Karena teman kita baik, Masya Allah. Makanya saudara, beruntung kalau kita punya teman baik, kita bakal selalu diajak ke tempat baik. Minimal kita didoakan jadi orang baik. Amin. Itu minimal. Punya teman orang baik, nggak ngasih duit, Bib. Terus, nggak ngasih makanan, nggak ngasih baju, nggak nolong saya. Tapi dia selalu doain saya. Itu minimal. Teman yang baik. Kita bukan siapa-siapa. Cuman karena orang baik, kita ke bawah. Karena guru kita baik, kita ke bawah. Kita ini saudara diumpamakan seperti rambutan yang masih hijau. Tahu rambutan yang masih hijau? Ente punya rambutan masih hijau, ente ikat. Ente duduk pinggir jalan situ. Dijual 5.000. Ada yang beli nggak? Rambutan yang masih pentil yang hijau. Ente punya sekarung. Sekarung 5.000 ada yang beli nggak? Pas orang lihat, wah 5.000 murah banget nih. Buka, pas dibuka, hijau semua. Buat ente ogah dikasih ogah. Nggak mau. Coba cari rambutan yang merah tuh, yang botak-botak tuh. Tempelin yang hijau di tengah 1, di bawah 2, di atas 3, ikat. 25.000, laku nggak? Laku nggak? Laku. Apa orang lihat hijaunya? Enggak. Nah, masih kecil. Hijaunya masih kecil 1, 2, paling cuma ada 5. Yang dilihat yang matang, yang merah. Itu juga begitu. Kita bukan siapa-siapa. Kita ketolong karena teman baik, sahabat baik, guru baik. Amin. Itu di dunia. Pengennya kita berlanjut sampai hari kiamat. Amin. Jadi teman baik itu berdampak manfaat di dunia wal akhirat. Presiden aja yang nyalonin, dia cari pendamping juga dia cari yang baik-baik. Betul? Untuk apa? Untuk ngangkat dirinya. Itu persahabatan. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua manfaat sahabat nanti di yaumil mahsyar. Di hari kiamat. Ini yang menjadi tujuan. Target utama manfaat bukan hanya di dunia. Manfaat nanti di hari kiamat. Makanya suatu riwayat. Seorang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah. Ar-rajulu yuhibbul qaum walam yalhaq bihim. Wahai Nabi. Itu si fulan cinta sama kelompok yang baik. Walam yalhaq bihim. Tapi sholatnya nggak sama. Masih pas-pasan. Ibadahnya belum bisa mengejar ibadah mereka yang ibadahnya bagus-bagus. Tapi dia cinta ya Rasul. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Abu Hurairah. Imam Anas bin Malik. Maaf, dari Anas bin Malik. Apa meriwayatkan? Nabi bersabda setelah mendengar ucapan orang itu. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cintai di dunia. Kata Imam Anas bin Malik, demi Allah, saya tidak pernah merasa senang dan gembira ketika mendengar hadis-hadisnya Rasul. Melebihi kegembiraan saya mendengar hadis yang ini nih. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cinta. Kita cinta sama Nabi, cinta sama ulama, cinta sama keluarga Nabi, cinta sama guru-guru kita. Amal kita nih pas-pasan. Mudah-mudahan kebawa berkat cinta itu. Makanya jangan sembarangan pilih-pilih teman. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah ada seorang badui berkata, "Mata sa'a ya Rasul, kapan kiamat?" Setelah selesai khutbah, Nabi tanya, "Mani sa'il, mana tuh orang yang tadi nanya?" "Ana ya Rasul." "Kenapa kau tanya-tanya kapan kiamat? Apa yang sudah kau siapkan?" "Hal ya Rasul, saya tanya bukan berarti saya ini bangga dengan sholat saya, ibadah saya. Semua masih pas-pasan ya Rasul. Cuman saya punya satu modal. Saya berani tanya kiamat, satu modal saya. Apa? Saya cinta kepada engkau ya Rasul. Saya cinta pada Allah, cinta padamu ya Rasul." Apa jawaban Nabi? Simple. Antah ma'aman ahbabtah. Ente nanti dikumpul bersama siapa yang ente cinta. Di dunia cintanya sama saya, cintanya sama orang saleh, cintanya sama orang-orang pilihan.
nanti dikumpul bersama mereka. Amin. Ya. Demikian, di dunia cintanya sama orang-orang kafir. Di dunia idolanya orang-orang kafir. Sampai dia nggak kenal dengan wali songo, nggak kenal dengan ulama, nggak kenal dengan wajah-wajahnya aulia, yang dia taruh di rumahnya wajah-wajah orang-orang kafir yang belum pernah sujud pada Allah. Mau tidur yang dia lihat gambar orang yang tidak pernah sujud sama Allah. Mau tidur dengar suara-suara orang yang belum pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Hati-hati. Ya, hati-hati nanti di yaumil qiyamah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Nanti di hari kiamat, orang yang dahulu di dunia bersahabat, di sana mereka bertengkar, ribut, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bingung dia mau minta tolong, temannya semua penjahat. Temannya semua orang gak sholat. Gak ada satupun temannya yang baik. Udah dia gak baik, temannya semua berantakan. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ya Rab, dia berkata, fama lana min syafi'in, saya gak ada yang bisa ngasih syafaat pertolongan buat saya. Ya Rab, gak ada teman yang bisa melindungi saya. Apa kata Imam Hasan Basri? Seandainya kita punya teman gak bisa ngasih apa-apa buat kita, dia mukmin, soleh, dia teman kita, cukup ente dapat syafaat dari dia nanti di hari kiamat, itu saja cukup. Maka banyakin teman orang mukmin, nanti di hari kiamat dia bakal ngasih syafaat buat ente. Buktinya apa? Buktinya Imam Syafi'i berkata, "Uhibbus salihin walastu minhum, la'alli an anala bihim syafaat." Saya cinta sama orang soleh. Imam Syafi'i ini, kelasnya Imam Syafi'i. Saya cinta sama orang soleh, padahal saya belum bisa menjadi dia. Saya bukan orang soleh seperti dia. Tujuannya satu, saya letakkan cinta hati ini kepada dia, la'an anala bihim syafa'ah, supaya nanti di hari kiamat saya dapat syafaat. Subhanallah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka merugi orang di dunia ini tidak memiliki teman yang baik. Merugi dia, lihat. Jangan lagi manusia. Binatang saja ketika dipiara sama orang soleh, selamat. Senang hidupnya. Waktunya makan, dikasih makan. Dia tahu gak ngasih makanan, gak ngasih nafkah ke binatang, piaranya dosa. Binatang dipiara sama orang soleh saja senang. Lihat itu, anjing Ashabul Kahfi. Dia dipiara sama pengembala. Bukan piaraannya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini para menteri. Orang-orang hebat. Pejabat di zamannya. Nggak ngurusin anjing. Tapi ketika Ashabul Kahfi ini lari ingin bersembunyi di gua. Mampir terlebih dahulu kepada rumah seorang pengembala. Yang berdekatan rumahnya dengan bukit. Apa kata pengembala? Kalau kalian ingin bersembunyi, di atas bukit ini ada gua. Mereka sepakat masuk ke dalam gua. Pengembala itu ikut. Pengembala punya seekor binatang anjing kitmir itu. Ikut juga, diusir sama dia, lu jangan ikut dah. Ikut aja terus. Sampai Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Pengembala ikut. Anjing ikut lagi, lu. Temel bener. Pergi dah. Tetap sampai pengembala ambil batu. Lempar itu anjing, jangan ikut dia pulang. Tetap gak ngerti ikut juga. Ikut masuk. Lihat pengembala tidur, tidur juga. Akhirnya tempatnya di mana? Dimasukkan dalam sorganya Allah. Binatang. Dalam sebagian riwayat dikatakan ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Imam Ali bin Abi Thalib dari atas kuburnya ini berdiri. Orang udah pada bubar. Mukjizatnya Imam Ali bin Abi Thalib, dia lihat tembus tuh tanah. Sayyidina Umar didatangi sama malaikat Munkar Nakir. Man Rabbuka? Baru mau ditanya man Rabbuka, Sayyidina Ali bilang, wahai Umar, anta syuja'un fil ard atau syuja'u fil barzakh. Hai Umar, ente pendekar di dunia, bisa jadi pendekar enggak di dalam kubur? Coba tunjukin, tuh datang Munkar Nakir. Datang Munkar Nakir mau tanya man Rabbuka, ditanya lebih dahulu sama Sayyidina Umar. Man Rabbukuma? Siapa Tuhan dia berdua?
Man nabiyukuma? Siapa nabi yang berdua? Bingung, Mungkar Nakir. Tengok-tengok kan. Waduh, ini model baru. Yang begini nih antik nih. Kata malaikat, ini siapa? Ente man? Wal anak. Baru dijawab sama malaikat Mungkar. Ada ashabu Muhammadah. Ini temannya Nabi Muhammad. Kata malaikat Uhud, yang begini jangan ditanya dah. Kenapa? Itu teman baik. Teman baik. Mudah-mudahan Allah takdir dunia ini, Allah pilih kepada kita manusia-manusia yang baik menjadi sahabat kita. Sehingga mendatangkan manfaat untuk kita di dunia, mendatangkan manfaat untuk kita nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.